warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat real channel global dimanapun kita berada, murojaah yang berikutnya mudah-mudahan dalam ridho rahmatnya selalu. Pada hadis yang ke-40, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hadisul Arba'una an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi akhir zamani aqwamun wujuhul adamiyina wa qulubuhum qulubus syayatin wa amsaluhum ka amsalit diabi dawariyin laisa fi qulubihim syai'un min rahmatis syafaquna litimai la yarghabuna 'anil qabihi in sayatahum qoribuka wa in tawainaita anhum aghtabuka wa in amantahum khanuka sibyanuhum wasrimuna wasubanuhum syatiruna wasuyuhuhum fajiruna la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar wal i'tizaru bihim dhillun wa tulabun ma fi aidihim fakrun. Hadis yang ke-40 dari Ibnu Abbas. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ngendikake bakal keluar di akhir zaman akan muncul kaum yang wajahnya detik biadeknya wajahnya wajah manusia, hatinya berhati setan. Sifatnya seperti sifat serigala. Tidak ada dalam hatinya sedikit pun rahmat Allah. Selalu kegemarannya adalah mengalirkan darah. Tidak membenci sesuatu yang jelek. Apabila kalian semua itu mengikutinya, maka mereka akan mendekatinya. Tatkala kamu itu menghindarinya, maka mereka akan menyinggung, ngerasani, menyindir, dan selalu mengusik. Tatkala dipercaya, mereka selalu cacat. Anak-anaknya yang masih kecil sudah suka berhutang, pemudanya berkelakuan jelek, orang tuanya berperilaku jelek ataupun fajir latut yang tidak memerintahkan hal yang baik serta tidak mencegah hal-hal kemungkaran. Apabila kalian itu meminta kemuliaan kepada mereka, maka hina, aliasnya jiwa penjajah yang ada pada mereka itu ya dijadikan kelas yang keberapa, tapi ya dimuliakan, tapi tetap dihinakan. Mencari sesuatu pada mereka adalah satu kefakiran ataupun penghinaan ataupun semuanya. Kefakiran itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan muncul kaum di akhir zaman yang wujudnya adalah manusia berhatikan setan, sifatnya bersifat serigala. Akan berkontribusi kepada ayat-ayat tentang karena saya yakhruju fi akhir zaman, di zaman
ayat-ayat yang di semesta ini akan bervibrasi ataupun kontribusi dengan leluhur-leluhur Nusantara ini yang bijak dalam tempo dulu menyikapi problematik salah, isisan, dan segala sesuatunya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Go jenengan katuran sinten mawon monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Anda dari golongan? Ya mungkin golongan yang sudah tidak ada, yang masih diberi kesempatan oleh Allah. Orang bijak dulu memang kita ya tidak bijak lah dalam bijak menghadapi semesta ini, berlatih bijak. Tapi hasil berlatihnya itu kan setelah ketiadaan jasad ini justru berhenti di situ, di situ akan lanjut ke pengetahuan yang lebih lanjut. Alhamdulillah. Ya, karena kenikmatan Allah itu sendiri, rezekinya Allah ya tetap berlaku. Oh, ya. Lantas saban alladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kan kayak gini secara syar'i. Tatkala meninggal putuslah semuanya kecuali 3 perkara. Itu kan yang syar'iyah. Adapun bijak dalam artian di situ itu kita temakan malam ini itu kepada zaman. Zaman itu ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir. Nabi kita itu termasuk nabi akhir, berarti setelahnya adalah zaman akhir, kan kayak gitu. Jadi setelah sekelompok jenengan kaum belajar bijak meninggalkan karena keterbatasan jasad pada waktu itu, terus untuk untuk berharmonis dengan diri sendiri itu bagaimana temanya? Berharmonis dengan dirinya sendiri. Kan problem itu banyak sekali, dari zaman awal sampai zaman akhir. Kita itu damai dengan diri sendiri. Harmonis, damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri. Ya. Kita harus mengerti diri kita sendiri. Harus mengerti itu dulu, baru kita akan merasa damai diri sendiri. Berdamailah dengan diri sendiri. Seandainya ada orang mencemooh kita, bagaimana proses damai dengan diri sendiri? Mudah enggak? Mencemooh itu kan perbuatan yang enggak perlu kita pikirkan. Kecuali kalau mencemooh tentang ajaran Rasulullah, itu baru kita tindak. Kalau mencemooh diri kita sendiri, ya kita damai saja dengan diri sendiri. Artinya kita cuekin saja, hanya kayak gitu. Karena itu terima kasih setan. Kalau dibiarkan, setan itu akan tetap. Contoh saya banyak hutang, damai diri sendiri bagaimana? Kan hutang, bagaimana bisa damai dengan diri sendiri itu bagaimana? Cara pendapat jenengan, kita kan lagi kalau hutang kan urusan dunia, bukan urusan sini. Itu tidak. Ini problem orang-orang sekarang. Kalau dulu itu jarang orang berhutang. Jarang berhutang, ya. Karena paling hutang seperti saya hutang, misalnya ya. Saya belum panen, saya minta dulu. Pinjam dulu. Panen saya kasih. Kalau sekarang hutangnya uang. Untuk beli sesuatu. Jadi karena saya kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan yang dahulu. Saya orang sekarang itu tidak bisa menskemakan teknis tentang
damai dengan diri sendiri. Jadi Karena sering banyak hutang. Iya, enggak, karena seringkali saya itu memaksakan kapasitas saya, bukan wilayah saya, tapi saya hutang beli mobil. Itu tidak akan bisa berdamai dengan diri sendiri. Tidak bisa, Tidak bisa. Tidak akan bisa. Sulit ini ya. Sulit. Itu karena keinginan yang bukan dari sininya. Wilayahnya belum mampu. Belum mampu. Kalau misalnya nih, kalau dulu saya mau berhutang beli ini, beli Delman ya. Delman. Itu kan ranah duniawi. Bisa, ya. Kalau kita tidak mampu, jangan untuk berhutang membeli seperti itu. Nanti sulit kita akan berdamai dengan diri kita sendiri. Karena ditagih bulanannya itu ya. Ya setiap bulan itu ada penagihan. Ditagih, oh iya. Jadi ya kita terbebani sehingga kita itu sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan sesuatu yang ada kehidupan itu pasti tumbuh enggak? Contoh satu biji. Kalau biji ini ada kehidupan, itu akan tumbuh. Itu ada kehidupan berarti akan tumbuh ya. Apabila kita akselerasikan, kita tanam pada tanah yang memang medianya ini memungkinkan untuk subur. Tanah ini subur ya. Dan hawanya, iklimnya juga bagus. Berarti ada kehidupan, tumbuh. Seandainya ada kehidupan tapi di media yang tidak baik, itu memaksa sendiri apa enggak? Artinya ini tumbuh tapi tumbuh tidak akan sempurna. Tidak akan semua. Lambat dan juga bisa layu. Orang sekarang saya kayak gitu. Selalu tidak damai dengan diri sendiri. Padahal hidup itu diri ya. Hidup adalah diri. Nah, diri adalah hidup. Karena ada yang menghidupkan. Itu aja. Karena hidup itu tumbuh. Tapi tumbuh di suasana yang tidak damai. Berarti untuk berbunga saja sulit untuk mengenal diri sendiri. Oh ya, diri adalah hidup. Di mana hidup berarti tumbuh. Sementara saya suka memperhatikan yang dianggap hidup, ternyata ini bukan hidup, tapi tumbuh. Hidup ini tidak saya perhatikan. Itu yang seringkali saya itu kurang bisa damai dengan diri sendiri. Kita padukan dengan daerahnya jenengan setelah bisa harmonis dengan dirinya sendiri sehingga bisa harmonis dengan keluarga. Sudah pasti istri, terus anak-anaknya harmonis, taat patuh, etika dijaga sama anak itu. Dijaga. Jenengan saya buka alam sekarang. Itu kayak gitu. Beda. Tata keramanya sudah jauh. Kita buka, kita ngobrol. Sehingga jenengan saya tidak mau lihat. Enggak mau. Ya udah. Ya subhanallah. Sekarang itu luar biasa. Adab kepada anak kepada orang tua beda sekali. Padahal kan kalau dulu kita tanamkan itu wajahnya ganteng-ganteng dulu apa ganteng sekarang coba? Ya bagus sekarang. Ayu-ayu sekarang apa dulu? Lanang masalahnya. Karena di sudah. Bukan urusan saya. Ya karena di surga pun ada Iya jelas. Makanya saya tanyakan adalah cantik mana dulu dengan sekarang. Wing. Luar biasa. Kalau dulu hanya mohon maaf, kalau dulu orang berkerudung hanya stretching gini aja. Iya. Kalau sekarang dirembe-rembe seperti itu. Pakai skincare, glowing wajahnya, ireng sikile. Ada. Saya baru kali ini ketawa-ketawa ini. Enggak, supaya jenengan ke dimensi dulu, sekarang dimensi sekarang. Kalau inda robi miurzakun itu bisa enak kita ngobrol dengan zaman sekarang. Kan kayak gitu. Kalau inda robi miurzakun pasti Allah memberikan rezeki seperti Al-Qur'an. Itu di dimensi manapun tetap
jadi Al-Quran. Di era zaman apapun tetap jadi Al-Quran. Gitu. Ini judulnya tadi di akhir zaman akan datang bentuk manusia, wajah-wajahnya manusia berhatikan setan. Sifatnya seperti serigala, berperilaku suka mengalirkan darah, anak-anaknya suka berhutang, pemudanya jelek perilakunya, tadi itu akhlaknya tidak ada ya. Orang tuanya suka tidak memberikan ajaran tuntunan pada. Di akhir nanti ini belum akhir tambah. Ya sudah. Di nanti akan itu kan hadis tentang dia menghadap kepada Allah dengan muka seperti itu. Bukan di muka menghadap pada Allah, yakhruju fi akhir zaman. Orang-orang di akhir zaman akan muncul. Orang-orang yang wajahnya manusia, hatinya setan. Sifatnya serigala. Itu kalau dulu ya tetap ada. Tapi hanya sedikit. Kalau saya lihat tadi Anda melihatkan itu sudah banyak di akhir zaman sekarang, di akhir sini. Kalau dulu memang ya ada, karena Rasulullah sudah mengatakan Rasulullah itu sudah akhir zaman, iya kan? Iya. Tetap ada, tapi tidak sebanyak sekarang. Tutup. Ngintip cewek ini. Enggak. Soalnya bahkan guyonan enak. Tidak. Kayak gini. Tidak. Gini Pak. Jenengan belajar bijak, harmonis dengan diri sendiri, terus apa tadi, santai dengan diri sendiri sehingga damai dengan keluarga, damai dengan anak, damai dengan lingkungan, damai dengan hewan, langit dan bumi merasa damai. Di dalam belajar keharmonisan, belajar kedamaian itu, jenengan sudah meninggalkan jasad, terus akhirnya ngindarobi miursakun, berarti pengetahuan itu akan menambahkan, tidak mauquf di situ berhenti, bertambah ya, bertambah. Saya akan menanyakan hal, apakah setelah Rasulullah, manusia setelah Rasulullah itu bisa dikatakan semuanya umat Nabi Muhammad? Kan sudah difirmankan oleh Allah bahwa telah kucukupkan nikmatmu dan telah kuridho Islam sebagai agamamu. Ini nggak bisa bahasa Arab ya. Anak ini nggak bisa bahasa Arab ya. Kayak gini maksud saya. Dan umat Rasulullah yang beragama, kan Rasulullah sudah. Oh berarti tidak semua ini umat Kanjeng Nabi ya? Tidak. Oh, alhamdulillah ini jawaban yang ditangguh. Tidak. Ya. Berarti mudah-mudahan yakhruju fi akhir zaman wujuhin nas. Itu orang-orang yang di luar umat Rasulullah. Berarti bukan umatnya kan? Ya bukan. Alhamdulillah. Walaupun dia beragama mengikuti Rasul, tapi dia selalu keluar dari ajaran Rasulullah, yang termasuk itu. Anda tahu? Yang dimaksud dia beragama Rasulullah, Allah dan Rasulnya, tapi sifatnya mengingkari semua perbuatan Rasulullah dan Allahnya, itu bisa termasuk dalam kategori manusia yang berwajah manusia tapi hati bersifat iblis dan itu termasuk yang tidak itu termasuk umat Nabi bukan, tapi dia sekalian bukan Islam sekalian gina. Saya justru orang-orang itu yang berbahaya bagi Islam itu sendiri. Oh, mengaku